Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Langsung saja saya sekarang akan buka kesempatan bagi adik-adik mahasiswa dulu nih yang sudah hadir malam hari ini. Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, silakan. Ini teman-teman dari LSPR, silakan. Ya. Berdiri dong, berdiri. Langsung. Langsung aja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintang Zuama. Saya adalah mahasiswa dari LSPR. Di sini saya izin bertanya kepada Pak Saganda. Bahwa tadi kan sudah dibahas betul tentang dari zaman kabinet sebelumnya, dan memang tadi sudah ditanyakan juga soal seperti rezim dan juga banyaknya korupsi yang sudah dilakukan di kabinet-kabinet sebelumnya. Nah, korupsi ini kan menjadi masalah nasional ya Pak. Nah, gimana menurut Bapak, apakah yang harus diubah tuh isi kabinetnya, ataukah memang ada pelatihan khusus yang mungkin bisa merubah kabinet selanjutnya? Baik, cakep nih pertanyaannya anak muda. Langsung. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dulu buat bintangnya. Baru dijawab Bang, silakan. Ganda aja dia juga. Jadi gini ya. Umum padahal. Ini duduknya sebelahan, jangan-jangan tadi udah di briefing. Oh enggak, oke. Silakan Bang. Ya, jadi Prabowo ini kan ideologis. Ya, setiap pemimpin ideologis itu harus mempunyai birokrasi ideologis namanya. Birokrasinya itu, kalau nggak ideologis, pemimpinnya ideologis, itu pasti implementasinya kacau balau. Nah, Prabowo tadi benar kata apa tadi Nababan atau siapa tadi yang ngomong bahwa dia coba mengideologisasi melalui retreat itu. Nah, cuman retreat ini mungkin menurut saya belum maksimum. Ya, saya melihat beberapa gerakan Prabowo melakukan kaderisasi, misalkan 80 orang anak-anak muda dibuat presidential fellowship. Ya, dikader mereka untuk ngisi BUMN dan lain, itu memang hebat lah. Cuman memang dia belum sampai seperti yang saya bilang tadi, seperti Althusser dan Gramsci dan lain-lain yang menganalisa birokrasi ideologis itu. Harus ada intelektual organik, harus ada watchdog di situ, di sekitar Prabowo yang bisa terus melakukan ideologisasi itu. Jadi itu, kalau ideologisasi terjadi, maka budaya lama itu bisa diputus. Karena presidennya udah bagus, tinggal melakukan ideologisasi tadi. Jadi menteri-menteri ini ya harus memang dia itu ada proses ideologisasi. Caranya macam-macam. Ya, caranya bisa kayak retreat kemarin, bisa juga dia sering intens dengan Prabowo untuk menjadi bagian daripada semangat Prabowo anti korupsi itu. Itu mudah-mudahan dengan itu bisa keputus itu. Tapi kalau Prabowo mau sebelum bulan Oktober ini dimulai, karena orang nunggu sampai Oktober. Ya, rakyat ini sampai Oktober ini ya, dalam big data yang saya pelajarin itu sampai Oktober orang masih kuat. Di atas Oktober kalau masih ada kayak Noel ini, ya pemberontakan rakyat itu akan sangat besar. Itu yang bahaya. Oke, baik. Ini tambahin dong ini dong, enak. Bang Refli mau nambahin? Iya, jadi begini. Singkat saja ya Bang, kita Ya. ada pertanyaan selanjutnya. Sering sekali dengar orang radical break ya. Karena orang tidak melihat Prabowo yang sesungguhnya, yang diharapkan orang ya. Kalau saya sih selalu masih berpikir Prabowo ini seperti apa. Tapi paling tidak dia yang diyakini Hendarsam, oleh Saganda ya. Ini Andi. Prabowo belum bertindak sebagai Prabowo yang sesungguhnya. Masih Prabowo yang tercampur dengan elemen-elemen lain sehingga dia belum tunjukkan yang namanya ideologisasi dan lain sebagainya. Nah, karena itu Oktober ini ada menandai 1 tahun pemerintahannya. Kalau dia tidak menampilkan jati diri yang sesungguhnya, selesai. Maka masyarakat tidak akan percaya dan barangkali kita akan hopeless. Pemerintahan ini sama dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dalam hal agenda pemberantasan korupsi tidak akan berhasil alias hanya akan lari di tempat saja. Itu tambahan saya sedikit. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan dari YouTube. Ini tadi belum kita bahas sebenarnya, ini menarik. Dari Anim Love, kenapa undang-undang perampasan aset tidak pernah dibahas? Padahal praktek korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan hapus remisi untuk koruptor biar ada efek jerah. Saya ke Bang Saud kalau ini. Ya, kita kan udah dibahas, cuma dibahas doang itu dari tahun 2004 itu. Berarti berapa tahun udah itu? 2004. Sekarang sudah 2025, 21 tahun. Itu udah dibahas. Karena ketika kemudian transnational crime itu rame tahun 2000-an, itu 2004 kita udah bicara. Ya, kemudian kita keluarlah undang TPPU. Nah, persoalannya jadi perdebatan tuh kan kalau perampasan aset itu non compensation based asset ya. Jadi bukan berdasarkan putusan pengadilan. Persoalannya kan begini.
kenapa orang bicara undang-undang perampasan aset? Karena banyak koruptor ini meninggal, udah nggak bisa diadili, duitnya sama keluarganya. Banyak itu, bisa kita hitung itu. Nah artinya kalau secara non-convention base itu dia diambil harta itu bukan karena putusan pengadilan. Oke, memang ada proses penyelidikan dan seterusnya, tapi tidak harus diputuskan sehingga kemudian kita yakinkan bahwa ini memang ngambil, ini nyuri nih. Jadi siapa aja yang terjadi sekarang, ini kan banyak yang lari ke luar negeri nih. Kan nggak diadilin tuh, susah kan ngambilnya. Dengan perampasan aset itu bisa kita lakukan. Nah, yang kena banyak, bakal ketakutan gitu loh. Nah itu sebabnya Banyak yang kena, banyak yang ketakutan, makanya mandek pembahasannya. ya saya lihat sebegitu. Karena memang nggak ada alasan itu nggak disahkan. Itu naskah akademiknya udah lama naskah akademik. Karena begitu orang mau bahas undang-undang, itu naskah akademik dulu masuk. Ontologi, epistemologi, aksiologinya, Repli itu ada di situ semua. Jadi nggak ada keraguan dan ada contoh-contoh Amerika, Swiss, Singapura udah melaksanakan itu. Nah, jadi persoalannya ini kan sebenarnya kenapa perampasan aset ini memberi janji? Karena gini, uang korupsi itu cenderung digunakan untuk korupsi berikutnya. Uang tindak pidana itu digunakan untuk tindak pidana berikutnya. Makanya harus diambil. Harus dikembalikan ke negara. Itu hati-hati itu. Iya kan? Jadi makanya kenapa kita harus mengklirkan, harus merampas aset itu. Karena memang nanti itu bisa digunakan untuk ngacok pemilu lagi bisa. Untuk ngaco yang kalau narkoba jadi malah muter gitu ya. Nah persoalannya kembali lagi, ini kita bicara Prabowo hari ini. Please kalau memang Pak Prabowo mau bikin legacy, tadi saya bilang, pertama Undang-Undang KPK, ketiga kemudian tadi wajibin semua orang masuk bilik suara, supaya orang-orang kayak Noel ini nanti fokus membujuk orang. Bukan untuk ngasih susu, ngasih bansos segala macam enggak. Wajibin orang masuk. Baru yang ketiga ini undang perampasan aset. 3 ini kalau jadi, udahlah Pak Prabowo jangan mikir-mikir 10 tahun, 5 tahun aja kerja udah bener. Ini legasinya luar biasa. Kalau setuju, Mbak Elvi, setuju nggak? Enggak, saya dalam posisi tidak ingin menjawab itu. Boleh saya tambahkan dikit? Jadi gini. Bang Hendarsam dulu sebelum Bang dikit aja. Hendarsam. Tunggu Oh, dulu. iya. Bang Hendarsam dulu kita dengar suaranya. Karena kan tadi Sama kan, dikit-dikit- menjawab yang sama kan? sama-sama Iya. ingin merespon itu karena tadi kan yang disampaikan oleh Bang Zat ini mandek begitu ya. Gerindra nanti akan mendorong ke arah ke sana tidak? Kan sudah ada statement. Kalau Oke. dari Gerindra sendiri sudah ada statement untuk apa mendorong dan menginisiasi hal tersebut ya kan. Itu satu. Kedua, kapasitas saya kan bukan anggota DPR nih kan ya kan. Jadi saya bisa mengutip apa yang dikatakan dari kawan-kawan kami khususnya dari Partai Gerindra, ini akan ditindaklanjuti secepatnya. Dan saat ini kan kalau saya tidak salah itu Menkumham yang sudah mengambil inisiatif untuk hal tersebut. Jadi tinggal kita tunggu saja bagaimana prosesnya. Kita juga minta dari kawan-kawan kita, senior-senior kita yang ada di sini untuk terus mendorong dan menjaga hal tersebut. Karena Gerindra tidak bisa juga berjuang sendirian di sana. Ya, Ya. saya tambahkan ya, gini. Ya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab Prabowo. Ya kan, kalau undang-undang itu kan masih proses buat undang-undang. Tapi perampasan asetnya udah dilakukan Pak Presiden. Sudah dilakukan. Iya kan, Agrinas Iya. itu sudah merampas aset-aset korupsi itu, Menggunakan- yang ilegal itu sudah 3,1 juta hektar. Kalau dikalikan rata-rata 100 juta itu udah 300 triliun. Jadi kita harus apresiasi Prabowo, undang-undang belum ada, tapi udah dirampasin sama dia. Jadi Itu mau apa lagi coba? Cuma ada Jadi kan satu pertanyaan. gini, saya tambahkan lagi ya. Jadi memang saya tambahkan. Memang ada tenggat waktu yang kosong kan di situ kan dalam ini karena seperti yang saya bilang tadi ya kan Gerindra tidak bisa berjalan sendirian, harus diorkestrasi dan harus melobi seluruh ketum-ketum partai ini kan. Dan oleh karena itu ya kan langkah strategis yang dilakukan beliau menggunakan pasal 33 Undang-Undang Dasar itu kan. Right, benar. Ya kan? Dan kemudian itu kan bisa dilakukan sebenarnya. Sudah dilakukan melalui Agrinas 1,2 juta hektar, ya kan? Begitu juga Nah, nanti pidato Presiden terakhir tanggal 15 Agustus 3,1 juta hektar. malah sekarang 3,1 juta. Iya, tapi Bukan, enggak, saya merasakan pidato Presiden. dan Begini, ini kan 3,1 kita, juta. Tapi pernyataan Bang Gana itu bahaya. Merampas tanpa dasar hukum, ya kan? Enggak, sekarang gini, sebenarnya Bang. dasar hukumnya ada tetap, ya kan? Ini kan jangan karena dibilang bahasanya tadi bahasa Enggak, itu perampasan itu aset. bahasa- Iya. Karena Aku bahasanya mungkin ada itu. pertanyaan juga menarik Tetap sebetulnya. ada kan di kalau hukum. gini, Saya mau tunjukkan Bang juga Adi, untuk KPK. ya. Konstitusional. Bang Adi mau nanya. power. Ayo kasih Bang Adi dulu. Coba begini gini.
Kalau misalnya ya, katakanlah Reza Khalid ya, dia punya 1.000 triliun. Oke, saya akan serahkan, tapi untuk hukum saya bisa nggak dibebaskan? Nah, bagaimana pandangan ya, dari sisi hukum dan dari KPK? Ya kan menyerahkan hasil rampokan bukan berarti pidananya tidak jalan. Jalan pidananya. Hukum itu harus begitu, hukum harus pasti. Nah kalau Udah jelas. begitu ya mungkin ya juga kan tetap aja dia akan kabur kan, dia kan tidak melakukan. Itu makanya Jadi- kita harus punya undang-undang lain. Udah silakan aja mau pergi ke planet mana itu silakan. Tapi kan harus dikembalikan di gitu. situ adalah diskresi presiden. Misalnya Megawati Soekarno Putri dalam konteks BLBI ya tahun 2003 mengeluarkan release and discharge. Dia bilang kepada konglomerat itu yang hitam-hitam kebanyakan, pulangin uang negara. Lu gua ampunin, keluarlah release and discharge. Jadi itu memang nanti itu wilayah abu-abu di mana presiden, kalau kita percaya presiden itu tidak, dia kantongin tuh uang sebagian untuk pribadi dia, tapi semata-mata untuk kepentingan negara, ya kita perlu juga Itu yang mengapresiasi gitu. disebutnya untuk keselamatan rakyat presiden bisa bikin Nah apa. itu yang saya pertanyakan, Ya. tapi kita kan percaya pemerintah ini pasti juga Tapi menurut saya gini, akan mematuhi hukum itu sendiri. Oke. Apa yang saya tanyakan adalah diskresi itu. Oke, bagaimana kemudian membaca Ini. wilayah abu-abu ini kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Head to Head with Elvira. melanggar hukum bro. Iya.